Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Itu Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ketiga. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah penampakan Tuhan Yesus seperti yang kita baca dalam Injil hari ini, memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap Petrus yang tidak lagi mengenal Yesus. Maka ketika Yohanes, murid yang dikasihi Yesus itu, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus langsung terjun ke dalam danau, sementara murid-murid yang lain datang dan menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Setelah membakar ikan-ikan itu, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu Yesus adalah Tuhan. Yesus juga mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan peristiwa penampakan Yesus ini memperkuat iman para rasul. Saudara-saudari terkasih,
Kematian Yesus meninggalkan kesedihan dan keputusasaan bagi para murid Yesus. Kesedihan dan keputusasaan membuat Petrus dan para rasul mencari sesuatu yang baru, yang tidak hanya mampu menghibur hati mereka yang kehilangan Yesus dan kehilangan masa depan. Selain itu, dengan kembali ke pantai untuk menangkap ikan dapat memberikan sebuah harapan untuk masa depan para rasul yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan. Kita tahu bahwa sejak para murid memutuskan menjadi pengikut Yesus, mereka kehilangan segala-galanya, termasuk keluarga dan pekerjaan. Pada saat Yesus masih bersama mereka, kehilangan keluarga dan pekerjaan tidak terasa. Sebab Yesus memberikan mereka kepastian dan jaminan akan masa depan yang cerah. Namun, semua berbeda ketika Yesus meninggal dengan cara yang tidak biasa dan sangat mendadak. Karena itu, cara yang bisa mereka lakukan adalah kembali ke zaman dulu sebelum mengikuti Yesus, yakni jadi nelayan. Jadi nelayan tidak hanya menghibur hati yang sedih dan rasa putus asa, tetapi juga bisa menjadi pegangan bagi mereka supaya tetap hidup. Selain itu, rasa sedih dan putus asa membuat para rasul tidak mampu melihat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, yang sungguh menarik bagi kita adalah bahwa yang bisa mengenal dan melihat bahwa itu Tuhan justru murid Yesus yang paling muda. Petrus, sang pemimpin, dan mungkin dari segi usia termasuk yang paling tua, malahan tidak dapat melihat dan tidak dapat mengenal Yesus. Hal ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada kita bahwa orang-orang yang mampu melihat dan mengenal itu Tuhan tidak ditentukan oleh usia. Anak-anak, remaja, atau kaum muda kadang lebih peka untuk melihat kehadiran Allah dalam hidup mereka. Demikian pula karyawan, orang-orang bawahan, atau pembantu rumah tangga sekalipun bisa melihat dan mengenal itu Tuhan. Sementara pemimpin, atasan, bos-bos, dan orang dewasa malahan tidak dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan sikap rendah hati dan kejernihan pikiran dan batin. Sebab Yesus pun pernah bersabda bahwa hanya orang-orang yang sucinya dapat melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang merasa dirinya bukan siapa-siapa serta tidak merasa diri benar dan baik. Apakah selama ini kita sudah memiliki kepekaan melihat dan mengenal bahwa itu Tuhan, atau kita menutup pintu hati kepada Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ampun sebab terkadang kami tidak mampu melihat dan mengenal kehadiran-Mu, terutama saat kami sedih, putus asa, dan marah. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu membuka mata iman kami, sehingga kami dapat mengenal kehadiran-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.